Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Marikar. Saya adalah salah satu dosen pengajar di Departemen Teknik Sipil Universitas Hasanuddin. Adapun video ini adalah video yang saya persiapkan untuk proses sertifikasi dosen, ya, yang sekarang disebut dengan program Serdo Smart, ya. Dan video ini merupakan video yang dipersiapkan untuk PDD UKT-PT bidang pengajaran. Oke, baik. Pertama-tama adalah konten untuk video ini. Jadi video ini kami bagi menjadi 4. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran. Yang kedua adalah bagaimana proses pembelajaran secara luring. Yang ketiga adalah bagaimana terjadinya proses pembelajaran secara daring, dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan pemberian nilai kepada mahasiswa. Oke, baik. Berikut kami akan menjelaskan tentang apa itu Sikola. Sikola ini merupakan learning management system yang dipersiapkan untuk proses kegiatan belajar mengajar di Universitas Hasanuddin. Oke, baik. Berikutnya adalah kami akan memberikan gambaran tentang rancangan pembelajaran semester. Nah, untuk rancangan pembelajaran semester ini kita bisa akses di media Sikola, jadi semua mahasiswa bisa mengaksesnya melalui media Sikola. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita login terus masuk di mata kuliahku. Ya, di sini ada list mata kuliah yang kami ampuh. Terus karena kita mau menjelaskan tentang mata kuliah hidrolika, di sini kita akan masuk di hidrolika A semester akhir. Dan di sini kita bisa melihat deskripsi mata kuliah. Nah, pada bagian deskripsi mata kuliah ini RPS-nya kami unggah ya, dan ditampilkan. Di sini kita bisa melihat mata kuliahnya. Terus di sini juga ada CPL Prodi dan indikator kinerja CPL. Jadi bagaimana cara menilai capaian dari capaian pembelajaran tersebut. Nah, terus dari CPL atau capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan ke capaian pembelajaran mata kuliah, dan masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah nanti akan dibagi lagi ke sub CPMK. Nah, mata kuliah ini memiliki beberapa bahan kajian ya. Terus di sini ada mata kuliah praktikum juga. Terus di sini ya kita bisa melihat sistem penilaian. Jadi di dalam sistem penilaiannya ada 3: ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan praktikum laboratorium. Nah, untuk ujian tengah semester itu diuji oleh kami, sedangkan ujian akhir semester diuji oleh dosen pengampu dalam satu kelas paralel yang sama, tapi diuji oleh dosen lain. Dan untuk praktikum laboratorium dinilai langsung juga oleh asisten laboratorium yang merupakan mahasiswa senior ya, dalam tingkatan 3 atau 4. Artinya mahasiswa-mahasiswa yang sudah berada pada semester 6 ya, sampai semester 8. Nah, untuk pustakanya di sini kita bisa melihat ada beberapa buku yang kami gunakan. Dan ini adalah dosen pengampunya. Jadi di sini ada 3 kelas yang kami gunakan, ada kelas A, B, dan C. Karena jumlah mahasiswa yang cukup besar, maka perlu dibagi ke dalam 3 kelas. Dan di sini kita bisa melihat mata kuliah tersebut pada tiap-tiap pekan ya, serta dengan bagaimana sistem penilaiannya. Oke. Baik, kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya di sini kita akan melihat bagaimana terjadinya pembelajaran secara asinkronus. Jadi di dalam LMS ini, Learning Management System ini, kami juga diberikan platform untuk melakukan pembelajaran secara asinkronus. Hanya saja untuk sampai saat ini kami belum menyediakan dalam bentuk video. Kami hanya menyediakan dia dalam bentuk slide saja. Jadi misalnya kita mau mengakses pertemuan 5, tinggal diakses pada pertemuan 5, dan di sini akan ditampilkan PDF yang digunakan dalam pembahasan pada pertemuan ke-5. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Jadi di sini ada 2 referensi. Yang pertama adalah
buku ajar, dan yang kedua adalah video. Video ini merupakan video yang kami ambil dari YouTube, sehingga video ini bisa digunakan untuk pembelajaran, ya, untuk memberikan gambaran tentang bagaimana hidrolika dalam dunia nyata. Untuk mata kuliah hidrolika ini saya menggunakan 3 referensi, ya. Yang pertama ini adalah buku Hidrolika 2. Jadi buku Hidrolika 2 ini merupakan sumber bahan ajar utama. Oke. Jadi hampir keseluruhan isi buku ini digunakan dalam persiapan bahan ajar yang kami gunakan untuk mata kuliah hidrolika. Nah, berikutnya adalah buku Fluid Mechanics. Buku Fluid Mechanics ini kami beli dulu ketika zaman kami kuliah. Terus yang berikutnya ini adalah ada buku tambahan juga, SCOM Outlines, buku Fluid Mechanics and Hydraulics. Oke. Baik, ini adalah salah satu video yang menggambarkan bagaimana aplikasi dari mata kuliah ini di lapangan. Oke, baik. Yang pertama, kami akan memberikan penjelasan tentang bagaimana proses belajar mengajar terjadi dalam sistem luring atau dalam sistem offline. Adapun video yang telah kami rekam ini merupakan proses belajar mengajar yang terjadi pada saat kira-kira 1 bulan sebelum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sehingga di sini kami tidak menerapkan protokol kesehatan sama sekali. Nah, dalam proses ini kami melakukan pembahasan dengan materi, lalu kami meminta 1-2 mahasiswa untuk melakukan pembahasan materi, dan setelah itu kami meminta feedback dari mereka untuk mendapatkan masukan tentang proses belajar mengajar yang telah kami lakukan pada hari tersebut. Terus debitnya Q2 sama dengan 100, maka Q3 sama dengan 300. Artinya apa? Q1 ditambah dengan Q2 sama dengan Q3. Oke, itu untuk prinsip persamaan kontinuitas. Oke, untuk yang terakhir adalah persamaan apa tadi itu? Bernoulli, ya, Bernoulli. Oke, saya tidak akan menyalahkan juga karena memang tadi kita mintanya hanya persamaan Bernoulli. Saya tidak memberikan penjelasan untuk persamaan Bernoulli pada saluran terbuka. Nah, tadi itu bagaimana tadi? Bagaimana tadi maksudnya? Apa? Bagaimana tadi? P1 tambah P1 tambah 1/2. P1 ya, sorry. P1 tambah 1/2. Dulu seorang bisa sudah bisa tangkap Pak. P1 tambah 1/2 rho P1 kuadrat ditambah rho GH tambah rho GH 1 dengan oke, sama dengan ini ya. Jadi intinya ini ya. Nah, ini biasanya disederhanakan dengan seperti ini ya. P1 per rho G ya. Disederhanakan dengan cara seperti ini, rho G. Nah, terus jadi semua komponennya ini dibagikan dengan rho dikali G. Nah, jadi yang berikutnya adalah P1 pangkat 2 dibagi 2G. Kenapa? Karena di sini ada rho. Ya. Terus ditambah dengan rho GH, ya, rho GH-nya tadi habis, artinya sisa H di sini ya. Nah, adalah kedalaman aliran. Ya, kedalaman aliran. Terus ini adalah tinggi kecepatan ya, tinggi kecepatan. Oke, tinggi tekanan ini pada titik 1 dan 2 ya. Ini relatif sama. Kenapa? Karena tekanannya ini berasal dari apa? Atmosfer ya. Karena dia berasal dari atmosfer, ini sama dengan ini, makanya dicoret. Ya. Nah, yang berbeda kemungkinan adalah itu tadi P2 pangkat 2 per 2G dengan H. Nah, ini tidak sesimpel ini saja. Jadi setelah ini nanti akan ada namanya sigma HF. Ada yang masih kata sigma HF? Apa? Kehilangan energi. Nah, kehilangan energi. Nah, kalau pada mata kuliah mekanika fluida sudah dibahas apa itu kehilangan energi, ada
kehilangan energi minor dan ada kehilangan energi mayor. Oke, jadi ini untuk persamaan Bernoulli. Oke, baik. Nah, pada bagian akhir dari slide yang sudah saya bagikan itu ada soal. Ya. Silakan dikerja masing-masing di rumah. Pekan depan saya akan kasih soal yang mirip, ya, dan kalian kerjakan masing-masing untuk sebagai kuis, ya? Oke. Yang cari adalah P kuadrat. Jadi P kuadrat sama dengan Rho kali A kali S kali sin alfa sudah diganti jadi S, atau bisa juga I S per K per K kali P. Oke. Terus P sama dengan akar, ini mau dipisahkan, Rho per K dikali akar A per P kali S, di mana A per P seperti telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. A per P itu jari-jari hidraulis atau disimbolkan R. S dikali S berarti ini akar R kali S. Jadi P sama dengan akar Rho per K dikali akar R kali S, di mana Rho per K itu koefisien dari C itu sendiri. Jadi ini diganti langsung menjadi C. P sama dengan C kali akar R kali S. Jadi ini persamaan C. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan ambil kertas kecil, ya. Silakan ambil kertas kecil masing-masing. Nah, kertas kecil tersebut, di kertas kecil tersebut kalian tulis yang pertama saran dan kesan, ya. Saran dan kesan terkait pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi kalau ada yang kurang, atau ada yang mau dirubah, atau ada yang mau ditambah, silakan tulis. Yang kedua adalah resume, apa yang kalian pelajari pada mata kuliah hari ini, ya. Apa yang kalian pelajari? Minimal 4 baris, ya. Resume. Nah, itu nanti kalian tulis dan kalian tempel, ya, menggunakan ini, ya. Oke, berikut ini merupakan proses di mana mereka mengumpulkan feedback atau resume dari perkuliahan yang telah mereka laksanakan pada hari ini. Oke, nah berikutnya ini adalah bagaimana terjadinya proses belajar mengajar dengan metode daring atau dengan metode online. Jadi di sini kami akan menyediakan pembahasan materi, terus juga ada pengumpulan tugas oleh mahasiswa. Dan ini akan kami cek melalui media Sekolah. Oke, berikutnya ini adalah tata cara kami menyampaikan materi secara online. Jadi untuk metodenya kami gunakan media Zoom, ya. Selain media Zoom, kami juga menggunakan 2 perangkat di sini, yaitu laptop dan juga tablet. Tablet ini kami gunakan untuk mengajar, ya, untuk mencoret-coret, ya, sehingga sesuatu hal yang perlu dicoret kami coret dengan menggunakan tablet. Di sini kami menggunakan 2 perangkat, satu untuk membuat Zoom-nya dan yang satu untuk membuat yang satu untuk coret-coret dengan menggunakan tablet. Nah, di sini kami menggunakan satu aplikasi bernama Squid, ya. Nah, Squid ini yang kami gunakan untuk coret-coret. Nah, bisa disimak di sini kami sedang melakukan pembahasan soal, ya, berdasarkan materi yang sebelumnya sudah kami paparkan. Di sini ada beberapa materi yang kami sampaikan, ya. Dan berikutnya kami akan bahas soalnya. Untuk menghitung kira-kira berapa, ya, debit, ya, debit dari unit kaki kubik per detik, ya. Jadi dia di sini unitnya adalah kaki kubik per detik, ya. Feet, ya, pangkat 3 per detik,
Ya, jadi kalau di sini ada tertulis unit kaki kubik per detik, itu maksudnya adalah Ft pangkat 3 per second. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa penting bagi kita untuk mengetahui ya satuan-satuan selain satuan-satuan internasional. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau 1 meter itu berapa feet ya? Sama dengan berapa feet? Ada yang tahu? 1 meter berapa kaki? 3,2 ya. Apa? 1 meter berapa kaki? 3,28. 3,2. Oke, 3,28. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa percepatan gravitasi pada satuan meter per detik pangkat 2? 9,8 Pak. 9,81. Oke, 9,81. Nah, kalau dia dikonversi ke dalam feet per second pangkat 2, maka dia menjadi 2,2. Jadi coba nanti kalian coba sendiri berapa kira-kira kalau 9,81 itu dikalikan dengan 3,28. Apakah sampai angkanya begini atau tidak? Nah, sekarang yang kita mau lakukan adalah bagaimana menghitung berapa debit seragam ya, debit seragam. Nah, cara menghitung debit seragamnya itu yang pertama kita lakukan adalah, sebentar ya, saya buatkan dulu. Oke, nah sekarang yang perlu kita cari pertama kali adalah apa-apa saja komponen yang dimiliki. Panjangnya itu 6 feet ya. Artinya apakah ini? Lebarnya itu ya, B itu sama dengan 6 feet. Terus dia punya kedalaman itu 3 feet. Ya, artinya Y-nya sama dengan 3 feet. Terus friction factor. Friction factor itu F ya, 0,022. Jadi ini F ini adalah sebuah parameter yang tidak berdimensi ya. Nah, kalian juga harus mulai belajar tentang apa maksudnya tidak berdimensi. Ada beberapa itu jenis parameter yang dia tidak berdimensi. Misalnya adalah bilangan Reynolds ya, terus bilangan Cesi juga dia tidak berdimensi. Ini juga dia tidak berdimensi. Apalagi tuh apa yang bisa digunakan untuk menghitung itu Freud number juga dia tidak berdimensi ya. Jadi semua jadi ada beberapa satuan-satuan tidak berdimensi yang dia digunakan dalam melakukan penghitungan. Nah, sekarang kita sudah punya F, kita sudah punya B, kita punya Y, kita punya G. G-nya berapa tadi? 32, halo. 2 Pak. Oke, 32,2. Nah, sekarang kita kembali ke rumusan yang mana tadi itu ya. Tadi itu yang Cesi. Oke. Oke, C sama dengan akar 8G dibagi dengan F. Nah, kita masukkan di sini. Ya. Jadi C sama dengan 8G per F. Nah, di sini kita sudah ada berapa? 8G per F. 108,21 Pak. 108,21. Oke, anggap saya satu ini ya. Nah, sekarang apa satuannya kira-kira ini? Apa satuannya kira-kira?
Meter pangkat 1/2 per second, Pak. Meter? Kenapa meter? Oke, coba nak 8G. 8G. G-nya kan tadi itu satuannya adalah FT ya per second pangkat 2 toh. Terus F-nya kan tidak ada. Maka di sini adalah berapa kira-kira? Kalau dia di akar. Artinya 108 per FT pangkat 1/2 ya. Dibagi dengan S. Jadi ini satuannya ya. Oke. Maka RH ya atau jari-jari hidrolis itu sama dengan RH itu sama dengan ya A per P. Nah, A-nya berapa? Berapa A-nya? Oke, 18. P-nya berapa? Belas, Pak. 12. Maka 18 per 12 itu kalau tidak salah 1,5 kan? Nah, kita dapatkan 1,5 di sini. Nah, setelah itu S0-nya ya. S0. Ini kalian hanya bisa dapatkan ini hanya dengan menggunakan kalkulator ya, scientific calculator. Ya. Caranya adalah itu tannya satu koma lima dikali 0,035. Coba ya 0,035 itu berapa hasilnya? 18 dikali 108 ya. Oke, saya coba hitung pakai ini tadi. 445,43 43 Pak. Sharing dulu ini. Jadi apa yang tadi kita sudah kerjakan, silakan kalian kumpul di Sikola ya. Jadi nanti akan di bagian tugasnya di sini ya. Oke, bagian tugas. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Tapi Pak, tugasnya itu buat langsung. Apa yang kalian catat tadi, apa yang kita kerjakan sama-sama, itu yang dikumpulkan di tugas ya. Kalian kumpulkan di tugas. Oke. Baik, Pak. Baik. Masih ada pertanyaan? Oke, baiknya berikutnya untuk absensi yang kami lakukan di sini adalah membuka di Sikola seperti biasa. Terus untuk tugas absensinya itu kami melihat dari sini ya. Di sini kita bisa melihat ya tugas pertemuan kelima dan seterusnya. Dan di sini kita bisa melihat list mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugasnya ya. Ya, kami coba urutkan dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada berapa mahasiswa yang sudah kumpul tugas dan nanti kita bisa menceklis kira-kira siapa yang tidak mengumpulkan. Oke, nah setelah semua proses belajar mengajar telah selesai, maka yang kami lakukan adalah bagaimana memberikan nilai. Nah, untuk pemberian nilai seperti yang sudah tertera pada RPS sebelumnya bahwa ada nilai mid, ada nilai final dan ada nilai laboratorium. Oke, berikutnya kami akan memperlihatkan beberapa hasil ujian yang telah diperiksa ya. Jadi biasanya itu kami kumpul dalam bentuk PDF ya. Jadi setelah mereka lakukan ujian baik itu secara online maupun offline, kami meminta mereka untuk mengumpulkan kembali ujiannya melalui media Sikola. Kenapa? Karena ketika dia dalam bentuk file itu akan lebih mudah bagi kami untuk memeriksanya.
kami memeriksanya menggunakan tablet ya, sehingga akan memudahkan kami untuk menyimpan ya dokumen-dokumen tersebut ketimbang dia dalam bentuk kertas ya. Ini adalah beberapa di antara, dan ini adalah jawabannya ya. Ini adalah jawabannya. Jadi dari sini kita bisa melihat perbedaan antara yang nilainya 100 dengan yang nilainya 50. Jadi berdasarkan dengan capaian pembelajaran yang diharapkan, kami memberikan penilaian terhadap jawaban yang diberikan mahasiswa ya, pada soal yang telah diberikan kepada mereka untuk ujian tengah semester. Oke, berikutnya kami akan memperlihatkan sedikit bagaimana tabel pemberian nilai ya. Jadi kami sudah menyiapkan tabel pemberian nilai. Jadi ini adalah tabel perhitungan nilai yang telah kami persiapkan. Nama dan NIM-nya telah kami sembunyi ya, untuk demi keamanan privasi. Penilaian ini ya kami buat berdasarkan yang tadi sudah dijelaskan pada bagian RPS, di mana kami menggunakan penilaian dari UAS, UTS, dan laboratorium. Nah, untuk nilai laboratorium di sini kami sudah sertakan. Di sini ada penilaian laboratorium untuk dua jenis laboratorium untuk praktikum di pelimpah dan open channel. Nah, setelah itu kami akan merekap kembali nilai tersebut untuk mengeluarkan hasil akhir. Oke, berikutnya untuk nilai ini kami usahakan untuk olah secepat mungkin ya, dan kami juga memberikan masa sanggah bagi mahasiswa yang mungkin merasa keberatan dengan nilai yang mereka dapatkan, karena bisa jadi itu terdapat kesalahan di situ. Jadi biasanya kami berikan kesempatan seperti ini, misalnya ya, bisa dilihat beberapa pesan ini kami memberikan respon kepada mahasiswa, dan bisa dilihat pada yang paling terakhir ini ya. Di paling terakhir ini kita bisa melihat ya, di sini saya ada error dalam memasukkan nilai, dan tentu saya akan memberikan koreksi. Jadi setelah proses masa sanggah yang tadi kami telah jelaskan, maka kita akan mengevaluasi nilai tersebut ya, sehingga nantinya akan kami lakukan perbaikan-perbaikan terkait masalah pembelajaran yang mungkin terjadi di dalam prosesnya. Jadi evaluasi hasil nilai ini juga merupakan masukan tersendiri untuk kami tentang bagaimana proses belajar mengajar, bagaimana metode yang kami gunakan dalam proses belajar mengajar tersebut. Sehingga evaluasi hasil nilai ini sangat penting bagi kami untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan supaya bisa menghasilkan kualitas pembelajaran yang jauh lebih baik. Oke, baik, mungkin sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.